Untuk pertemuan pada mata kuliah metodologi pemerintahan, kita coba membahas satu-satu apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya terkait dengan proposal penelitian. Jadi untuk mata kuliah ini sampai pertemuan terakhir itu memfollow up atau menindaklanjuti dari proposal yang dikirimkan sama teman-teman. Coba ini saya ngambil punyanya Hisam sama mana punya Afifa mana ini ya? Ini ya sama Dava. Dava ngumpulkan nggak ya Dava ya? Dava, mana dengan nggak? Ngumpulkan proposal nggak? Kumpulkan Pak. Ya, Nggih. Dava, mana nggak ada ini yang saya bawa ini. Jadi minta tolong proposal yang kemarin dikirimkan filenya itu diunggah ke e-learning semuanya dalam bentuk file dikasih nama ya. Sekarang ini punyanya Afifa. Afifa proposal penelitiannya strategi BUMDes kembang belor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya wisata edukasi. Nah, ini terkait dengan pendahuluannya, ya. Ini kalau saya baca ini ya, tinggal ditambah dikit ya. Pendahuluan ada latar belakang, ada ya rumusan masalahnya. Ya, Viva. Ya, Pak. Bagaimana implementasi konsep pengelolaan sumber daya wisata edukasi di Bernade Valley. Bernade Valley ini maksudnya apa ini, Pak? Itu nama itu wisata edukasinya, Pak. Bernade Village. Nah, ini berarti bagaimana implementasi pengelolaan sumber daya wisata edukasi bukan di itu kan di tempat. Berarti kan di desa mana ini? Di Desa Kembang Belor. Nah, berarti kan di desa. Judulmu strategi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan. Nah, berarti pertanyaannya kan bagaimana strateginya? Ya, Bukan pada, jadi coba ditulis ya Pak Pulpen ya kamu ya. ya, Bapak. Ya, jadi di sini itu bukan bagaimana implementasi konsep, tetapi bagaimana strategi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Itu sudah ada di rumusan masalah yang nomor 2, Pak. Kalau nomor dua ini kan bagaimana pengaruh strategi. Iya, Kamu kan penelitiannya kan kualitatif. iya, Nah, kalau ngomong pengaruh kan kuantitatif, membedakan X sama Y ini bisa jadi judul sendiri. iya, iya, iya. Gitu, Afifah ya. Pak, Nah, berarti kan ini bagaimana strategi pengolahannya seperti apa lah. Implementasi ini masuk kajian di strategi itu. oh iya, Melalui apa strateginya? Satu melalui pengembangan atau melalui eh, apa namanya? Baik pengembangan infrastrukturnya atau di situ melalui kegiatan-kegiatan gitu, Pak. iya, Pak. Nah, ini di situ. Kalau dilanjutkan nantinya. Nah, kemudian kalau ngomong pengaruh ini berarti kan ngomong dampak. Bagaimana dampak dari implementasi itu terhadap kesejahteraan masyarakat.
berdampak tidak? Ya, Ya. ya Pak. Nah, ini kamu tulis loh ya ini saya. Kamu tulis ya. Nanti yang Karena pertama tadi, bagaimana strategi pengolahan sumber daya wisata edukasi di Kembang Belor, gitu Pak. bagaimana strategi pengelolaan ya dalam peningkatan kesejahteraan Ya, ya di masyarakat situ. ya Pak. Bagaimana strategi BUMDes? Ini kan masuk ini. Berarti kan ngomong pengelolaan kan ini implementasi ya, implementasi konsep. Itu kan ini strateginya bagaimana? Jadi Ya, pengelolaan sumber daya edukasi wisata ini nantinya itu melalui apa? Kamu bisa cerita nanti di situ. ya Pak. Eksistensinya dia. Kemudian dampaknya masyarakat ini berdampak sosial, apa berdampak ekonomi, atau berdampak apa di situ. Ya Dampaknya Pak. dilibatkan partisipasi masyarakat situ atau mendatangkan dari investor luar atau apa gitu, Pak. Ya Pak. Nah, kemudian ini kan penelitian terdahulu nih. Ya. Penelitian terdahulu strategi pengembangan BUMDes, strategi pengembangan. Ya, ini bagaimana pengembangan? Landasan teori. Nah, berarti landasan teori ini kamu menggunakan bukan landasan teori nantinya konsep teori yang dipakai. Yang Itu kamu Pak yang ingatkan Pak. yang kamu pakai ini teorinya siapa? Kalau yang kamu tulis di sini ini bukan teori, tetapi definisi konsep, Ya. konseptual, bahas strategi, bahas wisata edukasi itu apa, BUMDes lah. Ini belum kamu menggunakan teorinya siapa di sini? Teori kesejahteraan atau teori pengembangan ekonomi punyanya siapa di situ? Ya Pak. Gunanya teori itu untuk menganalisis, ya. Kalau itu Pak, perbedaan landasan teori sama konsep teori itu apa? Konsep Gimana? teori itu ada di dalam landasan teori. Konsep teori itu adalah menggunakan konsep yang belum menjadi kerangka teori. Kalau landasan ini kan ada kerangka teorinya, kamu pakai teorinya Weber, semisal Max Weber untuk menganalisa, Ya. atau kamu menggunakan teori partisipasi dalam pengembangan itu. Itu teorinya siapa? Nah, teori itu fungsinya untuk menganalisis. Nah, landasan teori itu kita menggunakan teori partisipasi. Teorinya siapa? Itu yang kita pakai di sini. Atau teori kesejahteraan. Pakai teorinya siapa? Ya toh? Baru Ya. kemudian ada definisi konseptual. Yang didefinisikan adalah mulai dari judul ini strategi itu bagaimana, BUMDes itu bagaimana, itu maksudnya batasan masalahnya itu loh, bahwa Oh ya. yang dimaksud strategi itu seperti ini, yang dimaksud dengan wisata edukasi itu adalah wisata bla 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 bla. Jadi itu batasan, ya Pak. Pak, Oke, itu batasan. berarti di konsep teori dulu penjelasan kita pakai teorinya siapa, baru la- eh di dalam konsep teori itu ada landasan teori yang menjelaskan seperti strategi, terus BUMDes kayak gitu, Pak. Atau Definisi gimana? konsep itu masuk di definisi konseptual. Oh iya. Ya, baru masuk strategi ini apa. Jadi landasan teori 2.2, 2.1 ini teorinya siapa? Gunakan. Kemudian yang Ya. di bawahnya itu berdiri sendiri. Definisi konseptual. Kamu mendefinisikan Oh iya strategi ya, iki Pak. apa? Ya toh?
Kemudian Ya. edukasi iki opo, BUMDes iki opo, itu namanya definisi konseptual. Oh ya Pak, ya paham. Paham ya? Nah, Ah, kalau kamu pakai apa landasan teori, teorinya siapa? Kamu milih teorinya siapa atau konsep teori? Kalau konsep teori itu belum menyeluruh mendunia, belum. hmm, Ya, kamu menggunakan konsep teori itu. Oke. ya, Kemudian untuk metodologinya punyanya Viva ini. Metodologinya kamu kualitatif, oke, ya, ya toh? ya Pak. Tetapi di sini nanti harus diperjelas dulu. Sumber datanya ini kan ada dua. Sumber data ini nggak boleh ini ya data primer sama data sekunder. Data primer kamu ini siapa? Didapatkan dari wawancara. Wawancara ambek sopo tulisan nang ngono, Pak. Ya Pak. Bukan kemudian ini wawancara observasi di lapangan dengan masyarakat titik. Lah ini kan ra jelas iki. Masyarakat iki sopo? Oh, Pak, dengan ya. kepala desa, oh dengan perangkat desa, oh dengan tokoh masyarakat, oh dengan iki gitu loh ya, apa ya? Ya Pak. Oke. Nah, ini untuk apa namanya kerangka berpikir nanti bisa di dibenahi lagi ya. Karena di sini yang harus di atas itu adalah strategi BUMDes ini harus ada landasan hukumnya. Berarti undang-undang nomor berapa itu? 6 tahun 2014, undang-undang desa. Oh ya, Landasannya itu. Dan kebijakan desa. Kebijakan apa desa itu berarti kan yang buat siapa? Perdes itu. Peraturan desa ada enggak di sana? sah. Ya, baru kemudian di breakdown ke bawah terkait dengan strategi pengembangan, strateginya ini apa? Oh, ini ada pengelolaan. Pengelolaan edukasi ini apa? Nah, itu dijelaskan lagi. Gitu, Pak. Ya, Nah, tugasnya ini adalah dikumpulkan nanti, ini kamu lanjutkan untuk menjawab rumusan masalah itu. Baru dianalisis kesimpulan. Kalau ini sempurna, nanti kamu tinggal langsung jablas ke ya Pak. apa namanya? Ke ke Pro. iya ngomong proposal dibenahi lagi kasih pembimbing. Ya oke. Afifah ini Ya ya. Pak. Oke. Ya apik iki. Makasih Pak. Yang kedua punyanya Isamuddin. Sam, di Sam. Itu Sam. Isam, Nggih, iki judulmu iki implementasi aplikasi si Akba dalam persiapan pemilu di KPU. Implementasi si Akba. Bagaimana penerapan aplikasi si Akba dalam persiapan pemilu 2024? Mengingat penggunaan siaga merupakan pertama adalah ini rumusan masalah gak usah kakek ngomong. Jadi rumusan masalah itu berangkat dari pendahuluan latar belakang dirumuskan RM-nya ada berapa. Kamu bawa pulpen gak? Sam? nggih bawa. Ya. Jadi rumusan masalah itu satu, bagaimana aplikasinya siaba. Yang kedua, bagaimana hambatan-hambatan atau faktor-faktor yang menjadi penghambat ini apa? Nah, ini punyanya Hisam ini. Ini nanti kamu coba nanya Afifa ya, urutannya, Nggih, sistematika penulisannya. Nah, ini siaba ini apa? Sistem aplikasi apa iki? Si Akba iki apa, Sam?
Sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Ya kalau kamu mau implementasi ini nggak apa-apa dalam persiapan pemilu. Lah berarti ini penelitian terdahulu. Si Akbar iki ono tahun pira toh? 2014, 2023 ini, Pak. Oke, ini penelitian ya. Implementasi si Akbar. Nah, ini rata-rata teman-teman itu kan masih bingung toh. Beda no landasan teori dengan definisi Konsep. konseptual. Definisi konseptual ditaruh di landasan teori. Kita ini merupakan peneliti sosial, bukan peneliti saintis. Jadi sistematika yang kita gunakan ini bukan sistematika jadul tahun 90. Sekarang ini sudah 2023. 23. Makanya harus disetarakan dengan riset-riset yang negeri itu. Nggak boleh ini landasan teori dijelaskan sitok-sitok sistem informasi manajemen enggak. Ini landasan teorinya apa ini kamu? Pakai teorinya siapa? Oh, saya pakai teori implementasi, Pak, semisal. Tulisan. Nah, teori implementasi Nggih. ini sopo. Kamu nanti cari. Ya, supaya nanti kamu sedikit banyak kamu ke KPU tanya di situ untuk penelitian. Kalau minta izin ke Putri bisa. Nanti bikin surat perizinan ditunjukkan ke KPU Sam. Lapo kok dipaten nih Sam? Ini landasan teori government pengelolaan teori poiki kok lebokno kabeh iki. Ada teori sosioteknologi. Nah, ini nggak apa-apa kalau kamu mau ngambil satu ya diambil aja. Berarti pakai konsep teori sosioteknologi, misal mengkaji interaksi antara teknologi dan masyarakat dalam konteks proses pemilu. Ini kamu pakai juga nggak apa-apa. Jadi bukan bukan seperti ini. Nah, paham gak Jam? Nggih. Nah, landasan teori itu satu adalah konsep teori sosioteknologi atau konsep teori implementasi kebijakan atau apa gitu loh. Baru kemudian di bawahnya itu ada definisi konseptual. Definisi konseptual kamu jelaskan ini aplikasi siak baiki opo, persiapan pemilu ini apa, KPU ini apa cuma tiga empat aja. Nah ini kan gak ada hubungannya ini e-government, voting, pengolahan basis data ini gak ada hubungannya semua ini. Keamanan informasi, perlindungan data nggak ada hubungannya itu. Itu nanti kamu bisa jelaskan di implementasinya ya. Kemudian kerangka berpikirnya ini nggak ono pengertian ini. Implementasi aplikasi. Oh iya kegiatan pemilu. Baru kamu jelaskan di sini. Ada sistem, ada e-voting, pengambilan keputusan. Ini masuk di penjelasan, Sam. Ya, bukan di sini ditaruhnya. Masuk di penjelasan. Bab 3 metodologi. Ya, penulisan artikel ini lah. Ini kamu coba anu di Aviva ya, Sam ya. Nanti bimbingan lagi. Ini bisa kamu lanjutkan nanti UAS dibikinlah laporan. Laporan seadanya. Saya nggak Nggih. menuntut kau. Kalau bagus, semakin bagus. Nanti bisa langsung diunggah. Tinggal nyundul tok ini. Nggih. Oke, Ram. Nggih. Bahasan ini rada pelit ya nilai ya. Gak kayak wong-wong yang golek kabeh yang mbok piye oleh nilai kowe. Oke. Terus nggak usah meneh iki. Nggih. Terima kasih Pak Pokoknya kalau sarannya. nggak ikut nggak ngumpul kan saya nggak akan meluluskan itu. Jangan harap.
teman-teman bisa lulus itu Oke. kalau nggak ada. Kemudian ini siapa lagi? Ini Rocky Cool lagi. Masalah nikah lagi ya. Iya, Pak. Hmm. Depan rumah. Ya, Tadi ada di sebuah desa itu banyak yang jualan klepon. Nah, itu buka usaha di depan rumah sendiri-sendiri. Ada kayak warung gitu. ya nanti kamu ke desa. Jadi peningkatannya ini kan melalui kayak telepon atau kan UMKM, usaha mikro kecil Oke. mandiri ku itu. Apakah itu jadikan produk andalan desa itu atau apa gitu lah. Usahanya telepon, peningkatan sejahtera masyarakat melalui UMKM, apa penjual telepon atau apa. Jadi Nggih, bukan nggih. produk lokal itu. Produk telepon merupakan apa? Produk andalan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, itu nanti takon no desa we, iku digaweno gak diakomodir gak gitu. Iya, Diatur Pak. ya. Iya, Pak. Selanjutnya Tommy Calvin. Eh, Dava nanti Dava ini. Ini ada Tommy hadir nggak Tommy ini? Tommy, Tom, hadir nggak ini? Iya Pak, Ya, hadir toh. hadir Pak. Nah, ini judulnya analisis pengelolaan alokasi dana desa. Ini studinya di mana ini? Di Jawa Tangan Pak. Itu saya belum cantumkan Pak studinya. Di mana? Di Desa Jawa Tangan, Kabupaten Kecamatan Mojosari. Nah, itu dicantumkan. Nah, ini kan alokasi dana desa ini. Iya Pak. Di latar belakangnya, kemudian rumusan masalahnya dua saja. Bagaimana mekanisme alokasi dana. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pengelolaan desa. Nah, ini dua saja ya. Iya Pak. Yang tiga empat ini enggak usah. Dalam di ini sini niat tulus sebenarnya. Ini harus ada pemdanya nanti. Kan ini Siskudes, Sistem Keuangan Desa. Iya Pak. Manfaatnya Manfaatnya tiga saja, manfaat akademik, manfaat luar, sama manfaat. Coba nanti disesuaikan dengan sistematika penulisannya ya, bisa ke Hosen atau ke Afifa atau ke Perpus ya. Iya Pak, siap Pak. Kemudian kajian teorinya ini teori good governance. Oke, pakai konsep teori good governance, keterbukaan, transparansi. Wih, banyak sekali nih kamu. Iya Pak, itu s- sama metodologinya itu salah Pak. Punya saya. Ini teori good government saat partisipasi, transparansi, akuntabilitas, ya sudah itu aja, efektivitas. Iya Pak. Nah, kalau kamu mau analisis satu-satu, enggak apa-apa ini. Pencegahan korupsi, ini satu, dua, tiga, empat, lima saja cukup, empat saja cukup. Ya Tom, mana sopo ya? Hmm. Definisi konseptual, definisi konseptual. Ini alokasi dana desa. Ya di desa mana ini dijelaskan Tom? Iya Pak. Di desa mana ini mana ya di Iya apa? Pak, siap. Di Desa Jawa Setelah Tangan ini Pak. dilanjutkan langsung ke lapangan Iya Pak. ya sampai sampai apa hasilnya seperti apa nanti di sana ya. Iya Pak. Ini kelemahannya kamu. Ini belum ada footnote-nya. Ini rujukannya ngambil di mana, buku apa.
Ya, Iya, Pak. metodologinya ini. Itu Tom. Siapa? Apa namanya? Eh, ini terus, ini sudah ya? Siapa lagi nih? Nanti teman yang lainnya dibilangin ya, judulnya itu suruh melanjutkan sampai selesai. Pokoknya kalau nanti di UTS nggak ada melanjutkan ini, nggak saya luluskan. Oke, San? Dikasih tahu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, ini tolong diupload di e-learning. Pak, Afifah, diupload ya ini ya. Semua ya, teman-teman dikasih tahu. Pak, saya mau tanya, Ya, untuk penulisan latar belakang yang digunakan pada penelitian kualitatif itu gimana, Pak? Pakai induktif atau deduktif? harusnya di situ kalau kualitatif itu kan induktif dari khusus ke umum. Kalau kuanti itu dari umum ke khusus. Piramidnya kan balik. Berarti kalau kuali dari khusus ke umum. Iya, harusnya seperti itu. Oh ya, salah berarti Jadi saya. kita bicara khusus dulu, baru ke umum nantinya. Itu kalau kuali. Tetapi ada juga yang dia di deskriptif ya. Nah, sehingga tetap dia pakai kita ngomong umum dulu baru ke khusus. Tapi kalau dalam paradigma induktif atau induksi, deduksi, itu kan analisa ya. Ini induktif itu harusnya. Tapi teman-teman yang di sini ya ada yang umum ke khusus. Tapi kalau harusnya bicara khusus dulu baru ke Umum. Ya, ya, Pak. Ya, Pak. coba. Makasih. Ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Mani, ada pertanyaan nggak ini terkait dengan terjun ini? Desa mana? Desa Terjun, Pak. Ya, ya terjun. Maksudnya umum ke khusus itu dalam tulisan itu langsung menohok ke judulnya. Semisal analisis undang-undang apa namanya pernikahan, berarti bicara latar belakangnya itu pernikahan yang ada di daerah ini bla 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 bla. Lah kita bicara studi dulu. Jadi orang baca itu langsung oh iya berarti dalam latar belakang itu diawali dengan kejadian di sana. Ya, Bahwa Pak. pernikahan di Madura seperti ini. Awalnya kalau punyanya Viva tadi itu apa Pak? Punyamu mau judulnya apa Pak? Judulmu apa Pak? Apa judulnya? Mute, unmute. Nggak dengar saya. Pak, strategi BUMDes. Oh iya iya. Iya ngomongnya bumdes berarti. Strategi penjabarannya langsung ke itu. Strategi BUMDes yang ada di Kembang Belor itu ya, Pak. Baru penjabaran umum. Iya baru kan gini. Kamu bicara real bumdes yang ada di sana. Karena fokusnya kamu tadi kan kesejahteraan masyarakat. Jadi ceritanya ya masyarakat desamu, bukan cerita negara. Baru nanti di ujung kalimat itu sudah menyangkut strateginya seperti apa, gitu Pak. Ya, Kan Pak, ini iya. punya punya kamu itu kan di bawah Pak.
Afifah. Jadi Strategi BUMDes, Pak. ya, oke, adik sekalian, setelah kita ada evaluasi terkait dengan pembahasan atau proposal yang sudah diserahkan semua ini nanti akan dilanjut di kemudian hari. Bagi yang sudah ada evaluasi, catatan, atau perbaikan, ini bisa menyesuaikan dengan sistematika penulisan yang ada di Prodi Ilmu Pemerintahan. Ya, nanti bisa ke perpustakaan. Dan tema ini jangan sampai keluar dalam frame pemerintah. Tidak boleh. Kamu tetap harus dalam kajian di ilmu pemerintahan. Baik itu kebijakan hukum, di sosial, ekonomi, atau budaya, itu frame pemerintahan semuanya. Baik desa, kabupaten, maupun di provinsi. Saya kira itu sudah nggak ada yang ditanyakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.